I'm gonna share it quickly how I can survive my loneliness, the importance of being comfortable with yourself. Kemarin kan sempat bilang kalau misalnya aku itu sedikit kesepian, karena aku itu nggak dapat kesempatan buat something like small talk or deep talk, nggak dapat momen gitu loh buat meaningful conversation, or nggak dapat buat kesempatan buat ngobrol sama teman-teman aku, karena which is kita itu kadang beda kamar. That's the things that makes me feel sad, feel a little bit lonely for that one. Karena itu aku sampai 2 hari ngurung diri aku, dan itulah kesalahan yang aku lakuin. Kalau kamu ngerasa kesepian, yang kamu lakukan adalah bukan semakin mengurung diri kamu, seharusnya adalah kamu semakin menarik diri kamu untuk keluar dari kesepian itu. Jangan menyudutkan diri sendiri, but I know it's not really easy, because it's hard. Kamu nggak dapat momennya gitu kan buat misalnya join sama mereka, atau kamu nggak dapat jokes mereka, kamu nggak dapat kesempatan gitu loh buat gabung sama mereka. But the things is, kamu jangan tunjukin kalau kamu itu bener-bener menyendiri. Jangan kasih ruang atau jangan kasih ego kamu untuk menyendiri itu, karena kalau kamu semakin menyendiri, ya you will always feel lonely, and gak ada satupun yang akan bisa nolong kamu, ngerti kamu, karena pikir kamu butuh waktu untuk sendiri, padahal kamu sedang sedih kan. No one will understand you until you actually get up and go again through your door. Gak akan ada yang nolong kamu sampai kamu sendiri yang melangkahkan kaki kamu keluar untuk get up dari kesendirian dan dari masalah kamu. Baru akhirnya akan ada orang yang support itu. Kan dari hal itu aku ngerasa sadar nih kalau misalnya aku itu salah ketika aku ngerasa kesepian. Seharusnya tuh aku bukan makin menyendiri gitu loh, harusnya tuh aku keluar gitu kan. Itu habis 2 hari aku merenung, habis ngurung diri, dan aku refleksi dan kasih waktu ke diri aku sendiri. Ini apa yang aku lakuin? Aku kayak dapat hidayah gitu loh. Aku minta sama Allah, kayak aku doa gitu, tolong kasih aku something yang bisa aku hilangkan perasaan aku ini gitu. Aku pengen move on gitu loh dari permasalahan yang aku buat sendiri ini. Di pagi hari itu aku get up dan bangun. Hal yang pertama yang aku dapatkan hidayah itu dan aku lakukan adalah, pertama, untuk keluar dari rasa kesepian atau keluar dari masalah apapun itu adalah, satu, ubah identitas diri kamu. Ya, anggap tiap hari itu adalah hari kamu dan identitas diri kamu yang berbeda. Misal di hari kemarin kamu ngerasa ada masalah, setelahnya jangan stuck pada identitas kamu yang kemarin, tapi fokuslah pada identitas kamu yang baru hari ini. Oke, kemarin aku memang jadi pribadi yang murung, tapi hari ini adalah hari yang baru, aku yang baru. Whatever people say, whatever people see me through the past, aku adalah identitas yang baru, dan aku adalah Zakia yang baru. Aku lebih memaafkan diri aku dan jauh lebih fleksibel pada akhirnya. Aku nggak stuck pada identitas atau nggak stuck pada diri aku yang kemarin. Aku fokus ke diri aku yang sendiri dan chapter baru diri aku. Actually, people juga nggak care about that. Orang nggak ingat kamu kemarin tuh kayak gimana. Pun memang mungkin akan ada beberapa orang yang ingat kamu kemarin cukup murung misalnya, but at the end of the day, orang nggak akan sesadar itu. Dari identitas yang baru itu, aku jauh lebih untuk fleksibel dan jadi diri aku. The second one yang aku lakuin adalah, setelah aku berani step up dari kamar aku dan step out dari pintu kamar aku lebih baru dan identitas yang baru, aku melupakan diri aku yang kemarin dan fokus ke diri aku yang hari ini. Aku lakukan adalah, aku belajar untuk menerima diri aku apa adanya, be comfortable with myself. Kayak aku terima diri aku yang misalnya kalau aku sedikit introvert misalnya, tapi at the end of the day aku juga punya sisi lain gitu loh. Sisi diri aku yang extrovert, sisi diri aku yang social person, sisi aku yang suka juga buat ngobrol, dan sisi diri aku yang apa adanya. That's why dari sana tuh aku lebih belajar untuk menerima diri aku apa adanya. Misalnya tadi aku keluar dari kamar dan percaya diri, aku bantu teman aku masak yang biasanya itu aku jarang bantu, tapi aku jadi diri aku lebih baik gitu loh. I show myself the best version of myself gitu, to the others gitu. Tapi yang berbeda adalah aku nggak berharap dari mereka. Misalnya aku nggak berharap kalau mereka akan ngajak aku lagi, atau misalnya aku nggak berharap akan ekspektasi dari yang aku berikan kepada mereka, because aku lebih grounded gitu. Aku lebih menerima kalau ya di end of the day nggak akan ada orang-orang yang benar-benar sesuai dengan standar aku kan, dan yang harus aku lakukan adalah inisiatif dan move on gitu loh dari ekspektasi itu, dan inisiatif untuk ngelakuin sendirinya itu apa adanya gitu loh. Jadi diri aku, semisal biasanya tuh aku jarang pakai helm kan kemana-mana karena di desa pada saat ini tuh aku tadi pakai helm karena aku ngerasa kayak panas ya. Aku ngejawab diri aku itu dan ngejawab jadi pribadi yang aku mau gitu loh. Kayak aku pakai helm untuk diri aku sendiri dan I speak up for that one. Terus dua, aku jauh lebih berani dan belajar untuk percaya diri akan opini aku. Misal kayak aku bertanya dengan nada yang jelas dan clear gitu loh, nggak yang kayak nada redup atau nada yang lower banget sampai kayak nggak kedengaran suaranya. Dua, aku lebih comfortable, dan dua, aku lebih percaya diri akan diri aku sendiri.
myself lebih terbuka, feeling kayak better, dan orang-orang tuh jadi lebih terbuka juga gitu loh buat komunikasi dan berinteraksi dengan aku. And the third one, untuk kita itu jauh lebih mengurangi rasa kesepian dan sendirian kita tuh adalah dengan keluar gitu. Akan ada momennya juga kita dapat kesempatan buat gabung sama mereka. So, at least ya kamu inisiatif buat step out gitu loh. Ajak mereka ngobrol juga, duduk sama mereka, dan dengerin cerita mereka gitu loh. Dan ada momennya juga dimana kamu bisa small talk tentang girls talk or something like relationship or something whatever gitu loh, just small talk. Kamu harus nurunin ekspektasi bahwa nggak semua hal itu kamu bisa omongkan dengan deep talk juga. Untuk aku personally yang biasanya suka deep talk atau something like meaningful conversation, aku perlu belajar kalau nggak semua hal itu bisa deep talking atau nggak semua itu harus meaningful conversation, bisa aja small talk or something like that. Dan itu juga bisa nutupin rasa kesepian kita dan bisa sedikit menghibur rasa diri ini. So that's why I think like you have to be a little bit flexible about yourself and a little bit learn more about how can you handle these social things, like yeah, be comfortable with yourself and be confident about yourself. Like speak up for that one gitu loh. Because no one will understand you until you understand and grounded and you embrace yourself, like kamu terima diri kamu apa adanya and speak up for that one. Vokal, be the best version of yourself, like be yourself. Karena selama ini aku ngerasa sepi itu karena orang itu juga takut buat ngobrol ke aku, karena aku nggak jadi diri aku sendiri pada saat itu. Misalnya aku kayak diem dan aku nggak jadi diri sendiri, padahal kan aku itu adalah orang yang social person gitu, aku ambivert juga gitu loh, aku suka ngobrol juga. That's why I really fight for that one. Aku suka ngobrol sama orang, ya aja ngobrol mereka dong gitu loh. Jangan diam, jangan nunggu inisiatif dari mereka, jangan nunggu mereka ngajak kita gitu. Dia dan kita juga akan bisa juga mereka ngajak kamu gitu loh. Kayak mereka nggak kepikiran sampai sana. So that's why you have to fight for yourself and enjoy that moment, because you will miss this moment because it's short timeline, right? So that's the things how I can handle my lebih kayak nyaman gitu loh jadi diri aku sendiri sekarang. Kayak ya teman-teman aku pada ngobrol lagi di sana, lagi ada di kamar sana, but I don't feel like aku ngerasa kesepian lagi karena aku ngerasa nyaman dengan diri aku sendiri dan aku percaya diri. Kalau misalnya aku pengen ngobrol sama mereka, ya aku akan step down ke kamar mereka gitu loh. Dan nggak kayak berharap lagi kayak aku pengen ngobrol juga sama mereka, apa aku harus ke sana, ya enggak. Sekarang tuh aku lebih kayak ya udah sih, mereka lagi ngobrol misalnya berempat di kamar sebelah, ya kayak ya udah aku lebih menerima momen itu dan pengen jadi diri aku apa adanya gitu. So that's one. I think finally war is over, dan aku tahu mungkin momen ini tuh akan terjadi lagi nantinya, tapi aku nggak akan sesedih itu lagi because I have no expectation with the others again. Because kalau misalnya aku mau, ya aku akan inisiatif untuk ngelakuin itu. And yeah, gitu deh. Aku harap kalian bisa pas juga masa kesepian dan kesendirian kalian. We're actually really good like one, yeah. I hope you guys can pass your loneliness too and be comfortable with yourself.